Oke, salah satu laptop yang kita sarankan ya di sini untuk live streaming teman-teman. Ini salah satu yang ini udah digunakan cukup lama teman-teman, dan ini sampai saat ini itu oke. Ini adalah Legion Pro 5 teman-teman di sini. Legion Pro 5 dia dengan 20 volt ya untuk ininya, untuk kelistrikannya. Ya memang ini made in China, tapi ini cukup powerful ya teman-teman di sini untuk si Legion Pro 5 ini. Karena kalau kalian lihat di sini di bagian bawah pun dia ada ininya teman-teman. Jadi ini tuh buat agar dia itu tidak nempel di tempat ya, tempat. Jadi ada ininya teman-teman. Jadi ada kayak apa ini, tataannya ya teman-teman. Tataannya di bagian sini, dan di bagian sini nih ada. Jadi biar ini tuh pembuangannya dia bisa ngebuang dari dalamnya itu teman-teman. Dan ini cukup dingin ya teman-teman untuk pekerjaan yang berat gitu ya. Jadi itu berat ya. Jadi misalnya di sini nampil semua, ini bisa dari sininya outnya itu ke splitter dan sebagainya. Ini oke teman-teman. Jadi tidak terlalu panas di sini. Jadi untuk pendinginannya oke gitu ya. Di bagian bawah, bagian samping kanan, samping kiri gitu ya. Oke. Kalian bisa lihat aja di sini, di bagian sini ada Legend kayak gini. Di sini juga ini kan cetakan ya teman-teman ya. Jadi bukan stiker. Di bagian sini juga ini cetakan juga teman-teman. Dan ini bodinya ya semacam ini. Aku sih pengen ya teman-teman punya kayak gini tuh ya, pengen. Cuman ya cukup mahal bagiku gitu ya. Jadi itu. Dan bagaimana caranya agar perangkat ini awet ya? Perangkat ini awet karena apa? Karena ketika digunakan ya digunakan untuk satu pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya kalau untuk laptop ya, untuk laptop itu aku agak ini ya, kalau misalnya dibuat untuk ngedit terus dan sebagainya, walaupun ini bisa kayak gitu, tapi untuk ngeditin rendering kayak gitu kan dia membutuhkan ini ya teman-teman, jadi pekerjaannya berat. Kalau untuk kayak gitu aku lebih prefer ke komputer teman-teman. Jadi kalau untuk masalah kayak streaming dan sebagainya, ini memang peruntukannya untuk itu gitu ya teman-teman, untuk rendering, karena berbeda ya, apalagi kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan lebih berat kayak 3D gitu ya. 3D itu kan malah menguras graphic cardnya gitu ya, dan kalau graphic cardnya kena itu dia ngeri ya teman-teman ya, jadi mahal gitu ya. Makanya kita perlu berhati-hati untuk itu gitu ya teman-teman. Apalagi di sini perangkatnya juga tidak murah ini teman-teman, tidak murah. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, ini di bagian atas ini webcamnya, jadi webcamnya tuh dia gabung ke body, dan ini cukup tipis ya. Kalau kalian lihat di sini, ini bentuknya kayak gini, ini cukup tipis banget ya teman-teman. Dan di bagian sini anti glare ya, jadi tidak mantul gitu ya teman-teman. Dan kalau digunakan di ruangan yang agak terbuka kayak gitu ya, ini oke, anti glare soalnya. Dan selanjutnya di bagian sini ya, ini Core Intel 9 i9 GeForce RTX, dan ini bisa nyala ya teman-teman ya, bisa nyala rainbow dan sebagainya di sini. Jadi untuk LED-nya ini, jadi kalau misalnya kalian bekerja di kegelapan itu oke gitu ya teman-teman. Dan ini tadi ya untuk masalah portnya ya, untuk portnya di sebelah sini itu ada port USB 1, terus di sini itu untuk yang tadi ini ada untuk port audionya, dan yang di sini sebelah sini sebelah kiri itu dia ada USB tipe C1 dan USB tipe A1. Ini di sini ada ininya ya teman-teman ya, ada petunjuknya. Jadi di bagian sini HDMI, ini USB PD, itu dia bisa buat ngecas. Ini juga sama bisa buat ngecas. Ini untuk chargernya, ini untuk LAN ya teman-teman ya, port Ethernet. Dan ini untuk port tipe A-nya. Tuh. Sebenarnya di sini, jadi kalian bisa hitung sendiri ya. Dan untuk ventilasinya di bawah ya, di bawah, samping kanan, samping kiri ya, di belakang teman-teman. Makanya dia cukup adem gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ini ya, mungkin untuk live event pengajian ataupun acara-acara yang mungkin rutin, di sini dari pengalamanku ya, walaupun di sini itu bukan milikku ya teman-teman, ini bukan milikku, kebetulan kita barusan ada acara tadi, di sini kita review sebentar kayak gitu tadi teman-teman. Ini cukup recommended ya, jadi Legion Pro 5 teman-teman. Dan mungkin ini kan udah lama ya, jadi kalau mungkin nanti agak lamaan lagi mungkin dia bisa menjadi lebih murah gitu ya teman-teman, di situ sih ya. Ataupun kalau misalnya ada varian baru ya di situ, kayak gitu sih. Cukup powerful teman-teman. Jadi yang penting teman-teman, yang penting di sini ya, yang penting bukan buat ini teman-teman, jadi biar lebih awet ya. Misalnya di sini kalian tujukan untuk streaming ya, udah itu kayak gitu teman-teman, untuk streaming. Jadi untuk kalian gunakan misalnya rendering ataupun, walaupun mungkin bisa ya teman-teman, tapi kalau misalnya budget kalian terbatas, di situ usahakan gitu ya teman-teman. Kalau aku seperti itu ya teman-teman untuk manajemennya, karena untuk laptop agak mahal gitu ya, karena berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda, dan komponennya itu cukup mahal gitu ya teman-teman, seperti itu. Sedangkan kalau PC kan misalnya rusak, ini kita bisa ganti di bagian sininya gitu ya, kayak gitu kan bisa dan lebih general gitu ya, jadi tidak berdasarkan brand tertentu, dan kita tidak harus mencari yang sama juga kayak gitu teman-teman, seperti itu. Tuh seperti ini ya ketika dinyalakan Legion. Oke. Seperti ini, dan ini cukup cepat. Dan di sini tuh SSD-nya 1 tera ya, 1 tera, cuma satu doang. Aku nggak tahu apakah ini bisa di-upgrade atau ditambahin lagi.
Oke, kita akan ini bonus ya. Bonusnya kita kasih. Oke, ini tak buat gelap dulu. Bonusnya kita kasih ya, teman-teman, seperti ini. Ini untuk sistem infonya. Buat mungkin kalian yang mau ini. Di sini ketika dibeli ini tuh udah ada Windows 10-nya, Windows 11 Home Single Language. Oke. Dan di sini tuh dia Intel Core i9 ini, teman-teman, seperti ini. Dan UEFI ya, BIOS-nya. Terus di sini tuh dia untuk memorinya, RAM-nya itu dia fisikalnya 32, tetapi di sini total memorinya 31 kebagian seperti ini. Oke, terus di bagian sini tuh dia selanjutnya apa ya? Selanjutnya diak lah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk diaknya seperti ini ya. Jadi untuk memorinya segini, oke. Dan yang paling penting ini ya teman-teman, ini ada internalnya. Oke, untuk displaynya ya, untuk graphic cardnya. Ini Nvidia GeForce RTX 4070 teman-teman. Seperti ini. Jadi VRAM-nya segini ya, ngeri banget ini, total memorinya segini. Ini segini teman-teman, seperti itu. Dan di bagian soundnya seperti ini. Terus tentu untuk penggunaan normal kayak gini, ini bener-bener ini ya, kalau pas normal ini lega banget teman-teman. Untuk memorinya segini, ini kalau kalian lihat untuk disknya teman-teman, tadi totalnya 1 tera, tapi di sini kalau kebacanya 954. Ini dia pakainya Samsung MV dan sebagainya, Samsung dia pakainya. Terus ini untuk yang GPU-nya ada 2 ya di sini teman-teman. Jadi biasanya langsung ke sini dulu. Nvidia GeForce RTX 4070 ya, seperti ini teman-teman. Terus di sini CPU kayak gini. Nah, ya kira-kira seperti itu teman-teman. Ini misalnya katakanlah aku punya kayak gini ya teman-teman, aku punya kayak gini pun di sini aku akan menghindari hal itu nih teman-teman, karena ini cukup mahal. Jadi misalnya kayak gini tuh aku mau katakanlah mau gunakan untuk stream ya, untuk streaming gitu ya, seperti itu ya, digunakan untuk itu. Jadi not for, apalagi untuk gaming ya, untuk gaming itu bener-bener jangan ya seperti itu teman-teman. Jadi eman-eman budget teman-teman kalau aku teman-teman, jujur aja seperti itu. Jadi bahkan untuk rendering ataupun untuk 3D mungkin aku akan ini, kecuali kalau misalnya di sini budgetku banyak ya, misalnya aku dari kaya raya kayak gitu ya, kaya raya ya mungkin nggak masalah juga gitu ya teman-teman, karena portable bisa dibawa kemana-mana. Aku bisa ngedit buat model, langsung buat animasi sekaligus, langsung rendering, karena ini juga sudah support AI kayak gitu nih. Kalau misalnya kayak gitu mau digunakan eksperimen buat AI lokal itu juga bisa juga gitu ya, seperti itu. Cuman di sini memang bukan i9 yang Ultra ya teman-teman, ini Intel Core yang biasa. Kalau yang untuk AI dia kan memang ada topnya tersendiri ya, TOP-nya. Nah, seperti itu ya Intel Ultra gitu ya teman-teman. Seperti itu yang udah kompatibel kalau bisa digunakan untuk AI lokal ya, mungkin seperti itu bro. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk rekomendasi kali ini ya. Ya, semoga ini bermanfaat buat kalian, terutama mungkin yang kalian udah punya budgetnya, dan doakan saja buat biar aku juga ada budgetnya yang nantinya bisa beli kayak gini. Kayak gitu teman-teman ya. Semoga aja rezeki kalian juga lancar. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer teman-teman, ini bukan milikku ya teman-teman, bukan milikku, dan ini tidak bisa kita bawa pulang. Jadi kita di sini udah cukup malam, jadi ya sudah, di sini kita sampai sekian ya. Mungkin sebenarnya aku pengen explore lebih lanjut ya di sini, tapi karena ini udah malam teman-teman. Tadi sembari ngupload aku soalnya teman-teman, ngupload file di acara tadi. Jadi di sini kita sembari itu kita coba untuk review yang ada di sini tadi. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.